Pada mata kuliah Etika dan Anti Korupsi, saya akan membahas tugas ujian akhir semester saya pada SAP kelima dengan judul Pencegahan Korupsi atau Pemberantasan Korupsi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya muncul ke publik usai ramai perkara dugaan korupsi pengadaan laptop yang tengah diusut Kejaksaan Agung. KPK telah memeriksa ex-direktur PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Dani Praditya dan mantan komisaris PT IAE Iswan Ibrahim. KPK ungkap praktik pungli terhadap tenaga kerja asing oleh sejumlah pejabat Kemenaker. Sejak 2019, uang Saya Musa Mambefor Korere Wambrau dengan NPM 23069293, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi, Peminatan Administrasi Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Angkatan tahun 2024. Selamat datang di Universitas Indonesia. Di situ disampaikan bahwa korupsi secara umum dapat diartikan sebagai ketidakjujuran atau perilaku tidak adil, yaitu di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, administratif, dan lain-lain, yang berakibat pada perolehan keuntungan pribadi atau kolektif yang merugikan hak dan kepentingan sah individu, kelompok, dan seluruh masyarakat. Definisi ini memberikan gambaran bahwa korupsi selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan. Kekuasaan ini bisa dalam bentuk jabatan, posisi, atau pengaruh. Pelaku korupsi memanfaatkan posisi mereka untuk tujuan yang tidak sah, bukan untuk melayani kepentingan publik atau institusi, melainkan untuk melayani atau memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada diri sendiri. Berikut adalah 9 besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Pertama adalah kasus korupsi tata niaga. Kasus ini melibatkan PT Timah Tbk dalam pengelolaan timah di Bangka Belitung antara tahun 2015 hingga tahun 2022. Kerugian negara mencapai 300 triliun. Termasuk kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun. Kasus korupsi yang berikutnya adalah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kasus ini terjadi di PT Pertamina Patra Niaga dan melibatkan pengoplosan bahan bakar minyak antara tahun 2018 hingga 2023. Kerugian negara ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah. 7 tersangka telah ditetapkan, termasuk ex-direktur utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang ketiga adalah skandal BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada masa krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998, Bank Indonesia mengucurkan dana BLBI sebesar 144,5 triliun kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Namun, banyak bank penerima BLBI menyalahgunakan dana tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai 138 triliun rupiah. Yang keempat adalah kasus penyerobotan lahan oleh Grup Duta Palma. Surya Darmadi, selaku pemilik Grup Duta Palma, terbukti menyerobot lahan negara seluas 37,95 ribu hektar di Riau untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin. Kerugian negara mencapai 100,1 triliun. Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara. Kasus yang kelima ada kasus pengolahan kondensat ilegal oleh PT TPPI, Kilang Minyak Tanah Jawa Timur, antara tahun 2009 hingga 2011. Kerugian negara mencapai 37,8 triliun rupiah. Kasus yang keenam ada kasus korupsi PT Asabri, mengalami penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi antara tahun 2012 hingga 2019, yang merugikan ke negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Selanjutnya yang ketujuh, kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus suap pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kementerian PUPR. Kasus ini melibatkan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Jalil dan 8 tersangka lainnya dari unsur pemerintah dan swasta. Modus operandi melibatkan pemberian suap oleh pihak swasta agar pejabat SPAM dapat mengatur lelang proyek dan mempermudah pencairan anggaran. Yang kedelapan, ada kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Juliari Batubara.
mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti menerima suap sebesar 32,5 miliar terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19. Ia divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Dan terakhir ada kasus suap ekspor benih lobster oleh Edi Prabowo. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terlibat dalam kasus suap terkait ekspor benih lobster. Ia divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 9,8 miliar dan denda sebesar 77.000 US dollar. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah adanya korupsi di Indonesia? Dengan adanya kasus ini, tentu kita tidak berdiam diri. Tapi bagaimana kita mau bangkit dan mengatasi persoalan ini? Anan Setianan, selaku Kepala Ombudsman di Parlemen New Zealand, menyatakan bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi persoalan tersebut dan kemudian memberantasnya. Pentingnya pencegahan korupsi. Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Biaya sosial, ekonomi, dan politik yang timbul akibat tindakan korupsi dapat diminimalkan. Selain itu, upaya pencegahan juga memberikan sinyal positif kepada masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia serius menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Pencegahan yang pertama adalah pendidikan anti korupsi. Membangun kesadaran sejak dini melalui pendidikan di sekolah dan kampus merupakan langkah strategis. Pendidikan anti korupsi bertujuan membentuk karakter generasi muda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kedua adalah transparansi dan digitalisasi layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik dapat mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungli dan suap. Sistem e-government seperti e-procurement and e-budgeting menjadi contoh konkret. Langkah yang ketiga, penguatan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Anti Korupsi ataupun Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan yang memiliki peranan penting dalam pengawasan dan pencegahan. Dukungan terhadap interdependensi dan integritas lembaga-lembaga ini juga sangat penting. Berikut yang keempat adalah penerapan sistem reward dan punishment. Pegawai negeri sipil dan aparat pemerintah harus diberikan penghargaan atas integritasnya apabila melaporkan adanya indikasi atau adanya kecurigaan akan kasus korupsi. Sehingga apabila terbukti melakukan penyimpangan, mereka wajib diberikan reward atas keberanian mereka untuk melaporkan dan juga wajib untuk dilindungi. Yang terakhir, peran aktif masyarakat dan media. Partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bentuk pengawasan sosial yang sangat efektif. Media juga memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam mengungkap praktik-praktik korupsi. Akhirnya kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tentang pencegahan korupsi ini adalah pencegahan korupsi bukan tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Indonesia yang bersih dari korupsi adalah fondasi utama bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya saya Musa Wambrau, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk para dosen pengampu saya pada mata kuliah etika dan anti korupsi. Izinkan saya menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada pertama Profesor Dr. Teguh Kurniawan SOS MSc, yang kedua adalah Bapak Dr. Wisnu Juwono SEMIA PhD, dan yang ketiga Bapak Dr. Laude Rudita SHMH. Terima kasih.